Senang datang kembali berjumpa dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKBGKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Darosa sebagai pemandu percakapan kita dalam episode kali ini. Dalam episode kali ini, sahabat, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Gender Partnership in Family Life bersama dengan Dr. Erna Suryadi, MSA PBI, PhD, Direktur dari Yayasan Gender Harmony. Ini merupakan kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Dan dalam episode lanjutan ini kita akan mendengarkan, kita awali percakapan kita nanti dengan sharing dari Pak Pendeta Charles Gultom tentang perspektif teologis mengenai kerjasama atau partnership dalam gender dalam kehidupan berkeluarga. Sebelum kita mulai percakapan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melanjutkan percakapan kami tentang kerjasama gender di dalam kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga. Tolonglah kami semua supaya kami dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk saling berbagi, supaya dengan demikian kami boleh saling mendukung untuk membangun partnership dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, bahkan sebagai keluarga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik sahabat, sebagaimana saya katakan tadi, kita akan mulai percakapan kita ini dengan mendengarkan sharing atau penjelasan dari Bapak Pendeta Charles Gultom tentang perspektif teologis mengenai gender partnership in family life. Pak Pendeta Charles Gultom, silakan Pak. Bicara tentang pernikahan dan kerjasama ya. Jadi menurut saya kerjasama itu dimulai ketika sepasang laki-laki dan perempuan itu mengucapkan janji itu di tengah-tengah gereja atau dalam sebuah ibadah ya. Dan biasanya itu yang menjadi mahkota atau menjadi fokus dari acara hari itu ya. Jadi saya akan mengasihi engkau dengan setia, baik suka duka, sehat sakit, untung malang ya. Nah, itu sebagai satu kalimat nubuatan sekaligus, karena mereka sebagai suami istri pasti melewati hal itu ya. Nah, tetapi bagian yang paling dilupakan dalam sebuah liturgi gereja adalah hakikat atau tuntutan nikah Kristen yang lebih banyak mengandung tentang kerjasama sebenarnya ya. Jadi tuntutan nikah Kristen itu adalah yang pertama ada kata saling yang berulang-ulang diucapkan dalam liturgi itu ya. Jadi saling membantu, saling melayani dalam hidup ini dan hidup kekekalan ya. Lalu dikatakan suami istri akan membentuk persekutuan ya. Makanya mereka meninggalkan ayah dan ibu ya. Meninggalkan dalam arti bukan hanya lokasi ya, mereka dipisahkan ya, ada pengalaman-pengalaman untuk berpisah, tetapi meninggalkan nilai-nilai keluarga inti ya. Jadi keluarga inti itu punya tradisi, punya nilai-nilai, itu perlu mengalami kompromi ketika mereka bertemu ya, ada kompromi di dalamnya itu. Nah, ini yang penting sehingga ada ketersalingan, ada kerjasama di dalam pernikahan itu. Nah, sebabnya ini bagian yang paling penting ketika meninggalkan ayah dan ibu adalah menjadi satu daging. Ya, satu daging dalam pemahaman tadi Ibu Erna sampaikan bahwa keduanya perlu menjadi manusia baru. Ya, sebabnya kalau suami dan istri memahami manusia baru bisa memahami misteri tentang menjadi satu daging itu. Nah, misteri menjadi satu daging itu juga yang akan mempersiapkan kita menjadi bersatu di dalam Kristus itu. Nah, itu menurut saya yang paling utama ketika membahas tentang kerjasama gender itu. Ya, tadi disampaikan oleh Bu Erna. Dan menurut saya yang paling penting adalah kadang-kadang di dalam gereja itu juga dalam khotbah-khotbah pernikahan, saya sering menemui pendeta-pendeta itu memilih ayat yang menurut saya sepotong-sepotong ya, atau timbul
pengertian yang salah, ya misalnya contohnya Efesus pasal 5, misalnya, hai istri tunduklah kepada suami, begitu ya. Nah, ini ayat-ayat yang menurut saya seringkali dikutip atau dipotong sehingga itu membenarkan tradisi patriarki itu. Padahal kalau kita gali lebih dalam bahwa bagian itu berbicara tentang saling merendahkan diri di dalam Kristus, ya. Jadi ini hal yang lebih utama menurut saya yang perlu kita perlengkapi dalam diri kita sebagai warga gereja gitu. Lalu apa solusinya? Menurut saya ini yang paling penting. Jadi solusinya adalah menurut saya yang pertama adalah mari kita lakukan rekonstruksi nilai-nilai kita, rekonstruksi tradisi-tradisi akar kita ya dari keluarga yang berbeda. Lalu ketika suami istri melakukan rekonstruksi. Lalu yang kedua adalah mari kita terus berproses untuk menjadi manusia baru di dalam rangka memenuhi pernikahan itu. Ada gender di situ, ada kerjasama di situ, ada pertumbuhan rohani di situ. Nah, menurut saya itu yang lebih penting, dan yang paling penting adalah bagaimana kita membaca Alkitab dengan mata baru ya, terutama kita yang memahami dan membaca Alkitab, lebih baik kita membaca Alkitab dengan perspektif yang seimbang ya, jadi antara laki-laki dan perempuan, sehingga itu dapat membangun kerjasama kesetaraan gender di dalam keluarga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Hermeneutics ya, itu kuncinya hermeneutics kalau ngomong mengenai teks-teks kitab suci seperti itu. Oke, saya langsung ke Ibu Tabita. Silakan Bu. Sukanya. Saya jadi surprise juga ya dengar sharingnya itu. Tapi sungguh yang disampaikan oleh Bu Erna, saya sudah kenal lama banget sama Bu Erna, itu sangat amat sangat berguna ya, sangat memberkati. Dan juga Pak Pendeta Pak Pendeta siapa tadi, Pak Gultom ya, Pak Pendeta Charles Gultom ya. Ya. Jadi kalau berbicara tentang gender partnership sendiri ya Pak, saya puji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan ini sudah menapaki akan 21 tahun nanti Desember ini. Sebetulnya kalau saya dengan suami dulu, jadi sebelum bertemu, sebelum menjadi sepasang suami istri, justru banyak berdiskusi dulu gitu loh, karena mungkin latar belakang saya dengan beliau tuh sangat jauh berbeda sebetulnya kan. Saya dari keluarga yang Jawa banget, masih ada nilai-nilai yang seperti apa, tapi saya berterus terang bahwa saya cucu yang paling dugal kalau istilah Jawa itu ya, paling sangat menentang kok ada nilai-nilai Jawa yang saya rasa ini kayaknya sudah tidak ini lagi. Nah seperti itu. Dan keluarga sangat besar, nenek saya itu 17 orang kalau waktu bayi masih hidup semua, tapi akhirnya 2 meninggal, jadi 15 orang. Jadi terbayang ya Pak, cucunya ada berapa, jadi semua itu pengaruh gitu loh, semua keputusan ceritanya nih. Nah dan di keluarga besar saya ini juga sebetulnya kami itu menyadari bahwa sebetulnya bukan terlahir dari keluarga yang happy family. Nah sedangkan sebenarnya suami itu sangat happy family, jadi harmonis istilahnya. Tapi kesamaan kami adalah kami memang sama-sama mandiri, jadi anak-anak kos gitu. Sebetulnya kalau untuk hal-hal seperti ini kami, terutama tadi saya tertarik yang Bu Erna bicara tujuan pernikahan, pas masa pacaran itu sih kami, mungkin karena bertemunya sudah saya usia 23, dia 27, jadi kami banyak berdiskusi waktu itu ya. Menurut kamu gimana sih pernikahan, menurut kamu konsepnya seperti apa. Jadi sedikit banyak itu, dia seperti ini, dan dia juga kamu seperti ini gitu. Jadi belajar sebetulnya sebelum memutuskan menikah. Dan ada hal-hal juga yang membuat saya surprise waktu itu, karena sekali lagi karakternya berbeda sekali. Bu Erna kenal suami saya, Mas Budi, itu kalem sekali Pak, pendiam. Sedangkan dan dia itu belajar, memang sukanya belajar gitu. Nah sedangkan saya ya ikut organisasi, ikut PMK, cerewet, ya bla 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 gitu. Nah akhirnya ada satu yang saya tangkap waktu itu, dia bilang seperti ini, boleh nggak saya minta satu komitmen, saya cerita dulu ya di awal tuh ya, boleh nggak saya minta satu komitmen, apabila sudah mempunyai anak, kamu di rumah saja. Karena saya tidak mau anak-anak ini dipegang sama entah pembantu atau babysitter. Ting gitu kan. Kenapa gitu. Jadi dia ada beberapa alasannya. Nah,
Nah, tapi saya sendiri kalau belajar teori Maslow kan ada aktualisasi diri ya Pak ya. Saya juga bilang, oke, saya tahu pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya deh. Saya tahu gitu ya. Cuman boleh nggak saya juga ada ruang untuk beraktualisasi diri gitu loh. Terus ya suami saya calon waktu itu nggak apa-apa. Kamu mau apa berkegiatan apapun boleh. Tapi yang saya maksud di sini adalah golden age-nya itu anak-anak dipegang sendiri sama ibunya. Apalagi kamu sarjana pasti lebih bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Nah, di situ poin itu saya pegang tuh, Pak. Kata-kata dia yang kamu sarjana pasti kan S1 nih saya, Pak ya. Pasti bisa lebih secara mindset, secara menurut dia lebih mempunyai keunggulan, bersedia apa tidak. Nah, di situ tuh saya tertantang dan sekaligus takut sebetulnya gitu loh. Gimana ya, saya mampu atau tidak. Tapi memang waktu itu sudah ya namanya sudah merasa sepertinya dia nih yang tepat buat saya. Nah, singkat cerita, saya masih sempat bekerja Pak. Waktu itu bekerja lalu hamil dan pas saat itu saya mengalami kehamilan saya itu bermasalah gitu loh. Selain plasenta previa, saya juga ari-arinya itu bolong 2 itu. Mungkin Bu Erna lebih tahu istilahnya ya, tapi menurut dokter harapan kita itu kalau bolongnya lebih dari 2 tuh kehamilan berapapun harus dihentikan karena berisiko seperti itu. Nah, akhirnya kita sepakat Pak, umur 7 karena si anak yang pertama Thea ini konstruksi sudah kuat, akhirnya saya memohon resign. Nah waktu resign itu sudah jelas arahnya. Saya harus belajar bagaimana sih seorang, apalagi kriteria ya, apa yang harus saya lakukan sebagai calon ibu. Namanya orang tua juga jauh, mertua jauh, orang tua jauh dan nggak ada yang mengajari istilahnya ya. Tapi di situ kami berdua suami istri itu, memang dari awal itu sudah ini Pak, sudah tertata. Dalam arti tertata tuh begini Mas, kalau saya baca ini nanti kita akan mengalami gini. Jadi apapun bareng gitu, belajar bareng gimana sih kalau persalinan itu. Oh iya. Nah, singkat cerita, anak kami sudah lahir. Fase kedua itu tiba di mana teman-teman itu banyak sekali yang tidak percaya gitu loh. Istilah kata gini, lu beneran mau di rumah aja loh, nggak sarang, nggak sayang, S1 cuma di rumah bla bla bla. Tapi nah saat itu tuh saya seorang yang optimis sebetulnya ya. Saya harus konsentrasi dulu sama anak bla bla bla. Nah tapi saya tidak mau hal itu mengganggu saya. Akhirnya saya sharing dong dengan Mas Budi nih, dengan suami saya. Aduh banyak sekali deh yang komplain, kenapa? Jadi waktu itu mungkin melihat, ngapain sih lu sekolah tinggi-tinggi akhirnya di rumah juga gitu. Sedangkan mereka tidak tahu sebetulnya di rumah itu saya tuh belajar, betul-betul belajar. Ini loh, ini titipan Tuhan, harus diapain mulai. Dan sama sekali dari awal sampai akhir tuh tidak ada anak ini, saya nih sekarang sudah semester 5, betul-betul nggak pernah kena tangan orang lain istilahnya ya. Maksudnya betul-betul kami ini sendiri. Nah di situ saya merasa peranan suami saya itu luar biasa dalam arti memberikan semangat gitu loh Pak. Jangan memperdulikan kata orang gitu. Mereka tidak tahu ibu rumah tangga itu apa yang mereka lakukan itu sangat berat gitu. Dan terus kenapa kalau kamu ibu rumah tangga? Kamu ibu rumah tangga tapi plus loh. Karena memang saya itu menerima pesanan Pak sampai sekarang, pesanan kue, pesanan masakan dan juga souvenir seperti itu. Nah, itu fase yang kedua itu yang saya betul ya. Jadi di situ suami saya berperan sebagai penyemangat, sebagai konselor. Jadi saya tidak terlalu down ya. Bahkan kalau ada yang kayak underestimate gitu, saya bisa santai saja menjelaskan. Oh begini. Begini loh, kalau di rumah seperti nggak apa-apa. Kamu memang harus bekerja nggak apa-apa, nggak masalah gini. Tapi, nah kalau soal itu dari segi semangat dan sebagainya itu memang suami saya luar biasa memberikan semangat ya. Nah, kami itu tidak pernah pakai Mbak nginep ceritanya. Jadi dan ketika anak saya kecil itu suami saya sering keluar kota ataupun dinas keluar negeri gitu loh Pak, karena memang sehubungan dengan pekerjaannya gitu. Jadi apapun tapi memang itu bagian harus kita lalui kan. Jadi tapi saya selalu setiap 2 hari sekali apabila kok dia di luar negeri, kita kadang suka Skype, pokoknya saya harus menerangkan kan, oh ini loh si kecil ini
lagi begini, lagi begini gitu. Jadi kami tetap berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, setelah dia kembali lagi, ada masa-masa jeda dia kembali lagi, saya cerita, kemarin tuh sebetulnya rumah begini loh, waktu itu kan masih kontrak, gini, terus, oh ya saya ditolongin sama Pak ini. Jadi memang kami dari awal tuh selalu berterus terang, apa adanya gitu loh Pak. Memang komunikasi sejak awal itu sudah bagus. Dan kalau untuk masalah pembagian kerjaan rumah tangga sih, itu sepertinya sudah dengan sendirinya ya, misalnya, saya mau nyuci dulu nih, kamu bisa nggak ini mandiin Tea, anak saya nomor 1. Dan dia tuh mau belajar Pak, mau belajar walaupun masih ya seperti itu yang membuat kami itu ya sama-sama belajar dari awal dan sampai anak saya Batita ini kita punya pembagian seperti ini. Dan kalau di weekend tentu lebih banyak ayahnya, bapaknya supaya bisa bonding gitu, dan supaya itu mengetahui perkembangan ini. Nah, yang satu hal yang saya wajibkan kalau dia ada di rumah, tidak ke luar kota, tidak dinas luar, setiap malam itu harus membacakan Alkitab buat anak saya gitu. Jadi kalau pagi bukan buat anak ibu doang kan, buat anak dia juga kan, Bu? Ya. Buat anak kita. Bapak, ini kayaknya kurang air mineral ya. Iya, sorry Bu Erna. Ya, seperti itu. Pokoknya sebisa mungkin seperti itu. Dan lalu fase yang ketiga itu adalah di mana kami itu by planning Pak waktu awal itu, karena kami tahu bahwa kami bukan dari keluarga berada juga ya, bukan dari keluarga yang bagaimana. Jadi harus tetap, walaupun saya di rumah saya terima macam-macam, tetap ada alokasi gitu. Misalnya saya tetap ngomong Pak, nah suami saya tuh nggak pernah gajian Pak, yang gajian saya bayangin. Maksudnya tuh dia nggak mau pegang ATM ini ya, terserah aku, pokoknya begitulah. Tapi saya selalu, ini kayaknya kebutuhan seperti ini. Nah, saya pun kalau soal keuangan saya selalu bercerita, ini bulan ini lumayan loh dapat pesanan ini, simpan dulu. Akhirnya puji Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kami itu nyata. Saya tuh punya diary Pak, jadi fase keberapa gitu. Jadi untuk saya dan suami itu supaya bisa merewind, dan kita harus selalu bersyukur. Misalnya suatu saat dalam kondisi terjatuh, ini loh pertolongan Tuhan tuh luar biasa gitu loh di hidup kita. Pas mau punya rumah nih Pak, so pede. Nggak, karena waktu itu kami keluarga muda banget, anak umur setahun, kami berprinsip yang penting itu rumah, karena rumah itu untuk mengayomi kita ya. Tidak punya mobil, itu udahlah, itu tersier gitu. Nah, seperti itu tentu sangat berat waktu itu, karena ayah saya pun sedang sakit keras di Jogja waktu itu. Posisi kan kita juga harus membantu beliau. Nah itu di situ tuh ada fase di mana kami belajar untuk menyerahkan semuanya sama Tuhan. Gimana ya Mas ya, ini Bapak butuh ini, sedangkan kita mau begini, udah nggak apa-apa, yang penting buat Bapak dulu ya. Hal seperti itu kita memang membicarakan, balik lagi gitu loh. Ya puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan akhirnya kami mencicil Pak KPR bisa, puji Tuhan gitu ya. Nah, mau beli rumah pun itu selalu kami diskusikan Pak. Dan ini saya yang agak cerewet di sini. Jadi suami saya kalem kan. Ayo kita lihat tiap Sabtu tuh Pak waktu itu. Tiap Sabtu. Nih, ini nih kita lihat yuk, daerah ini nih. Wah, pertimbangannya gini. Saya memang orangnya lebih apa ya, Bu Ena tahu ya. Lebih istilahnya lebih apa ya, proaktif atau apa ya, jadi lebih aktif gitu loh. Sedangkan suami saya, oh iya ya, nanti dia seseorang yang penuh pertimbangan Pak. Sedangkan saya orang yang tek agak sembrono, tapi dia penuh pertimbangan tapi agak lambat. Jadi itu kita klopin gitu loh Pak. Jadi ini nih, saya udah cari tahu bla 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 bla. Nah akhirnya ya puji Tuhan kami terbeli. Tentu dengan terbeli rumah itu ada muncul hal-hal lain lagi, tapi yaitu dari situ kami belajar bahwa apapun ya memang kami hanya bisa berdua berdiskusi, dan untuk apa ya, betul-betul kami itu sekecil apapun Pak, kami selalu mendiskusikan. Misalnya Pak, ini kayaknya bulan depan pengeluaran
kayaknya harus untuk ini, untuk ini, untuk ini. Karena dia bukan yang gajian bukan dia, saya kan maksudnya dia nggak pernah mau pegang uang. Oh iya, 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 iya. Nah, untuk dan itu kami betul-betul tidak mengandalkan pembantu juga, masih tidak. Nah, tentu terjadi perubahan ketika anak kami ini makin besar ya. Jadi saya juga bilang sama suami, ini anak ini segala kegiatannya apapun saya juga share ke beliau karena Mas Budi kan sibuk ya, kadang sampai malam segala macam. Tapi tetap yang kami terapkan ketika si anak ini kecil itu masih tetap berlaku sih Pak. Kalau malam tetap harus doa bersama sama anak-anak seperti itu ya. Kalau untuk pekerjaan itu dia sangat banyak menolong kok menurut saya. Jadi kalau saya tinggal begini nih Pak, misalnya, aduh saya belum sempat nyapu nih tadi pagi, sorry ya, nanti kalau datang berantakan. Itu ternyata tuh saya lagi di dapur dia pulang tuh nyapu Pak, ngepel. Jadi maksudnya hal-hal kayak gitu sepertinya sudah otomatis gitu. Nah, mungkin untuk saat ini karena ternyata kami puji Tuhan dikarunia anak kedua dan itu jaraknya jauh Pak, hampir 9 tahun. Nah, justru yang saat inilah yang lagi kita belajar untuk menangani apalagi di tengah pandemi seperti ini. Otomatis kan semua jadi satu ya, kakak yang tadinya udah kuliah di Jatinangor, akhirnya harus online lagi, online dan jadi satu. Nah di sini kan ada kebutuhan si anak yang masih SMP, dengan si kakak yang mulai sibuk kuliah, mulai sibuk dengan segala tugasnya. Nah itu, jadi kami harus sepakat nih Pak, gitu. Jadi ini Pak, ini anak-anak di rumah, ini pasti pada jenuh sebetulnya. Nah ini kita seperti apa ya? Harusnya seperti apa? Dan saya sendiri menyadari Pak, suami saya itu sibuk sekali kadang itu kalau saya nggak, ayo pulang kantor dulu, maksudnya pulang kantor tuh dia turun dulu, makan dulu gitu ya, kalau mau meeting lagi boleh. Tapi yang kami lagi usahakan sebetulnya justru di 21 tahun pernikahan ini, bagaimana ini menyiasati nih kondisi seperti ini ya, kayak seperti ini dua anak ini kan kebutuhannya berbeda ya Pak ya. Si kakak kan mulai membicarakan pasangan hidup, pacar lah ya, gitu. Nah di situ kami kadang berbeda pandangan, tapi selalu akhirnya kami mengambil jalan pintas gini aja, karena ini anak-anak perempuan semua, jadi si ibu nih yang harus ngobrol dulu. Ngobrol, nanti kita baru saya mengorek nih ceritanya, saya ceritain sama suami, oh seperti ini loh Pak, gini. Mempercakapkan dengan suami segala sesuatu dipercakapkan ya Bu? Iya Pak, ya, sampai okay. Aduh betul sampai kita mau nonton besok aja tuh gimana ya, mau nggak nonton, karena memang sudah terbiasa ya mungkin ya Pak ya, karena mungkin kayak latar belakang saya kurang komunikatif dengan masa lalu itu kan kurang komunikatif dengan keluarga besar justru kan, karena begitu banyak aturan bla bla. Nah kami waktu itu memang bilang kita mengambil yang baik-baik dari keluarga kita masing-masing, tapi yang kurang baik ya kita tidak usah gitu. Jadi seperti itu, kecil apapun dikomunikasikan. Dan nah seperti yang sekarang ini kami sedang concern sama anak kami yang nomor 2 ini adalah soal soal kerohaniannya gitu loh Pak, karena kan spiritual, oke. Iya spiritualnya. Jadi saya ngobrol, aduh saya kok saya ungkapkan perasaan saya ungkapkan, saya ini kok udah bangun dari pagi, ini saya belum bisa ngontrol nih, gini gimana. Jadi tolong ya Pak, tolong deh kalau mau tidur diajak, atau kita tuh harus ada sebagai keluarga nih gini. Jadi kita diskusi gitu loh Pak. Jadi memang kita berdua itu untuk saat ini setelah 21 tahun menikah ini, kita justru bukan ini lagi, bukan tentang pembagian tugas itu sepertinya sudah ngeblend banget sejak awal ya, karena memang kita tahu tujuan mau kemana, apa yang harus dicapai, pengorbanan masing-masing seperti apa, dan harus happy gitu dua-duanya. Nah justru di 21 tahun pernikahan ini ketika saya mulai melihat ini gimana, ini kan polanya udah berubah nih Pak ke depan ini, maksudnya anak-anak itu bukan hanya spiritualitasnya sebetulnya yang harus betul-betul kita ini ya Pak ya, kita tingkatkan gitu loh, tapi juga gimana anak ini punya pemikiran yang lebih kreatif,
pantang menyerah atau semuanya itu. Nah, ini yang lagi saya diskusikan dengan suami nih. Gimana ya Pak caranya? Dan kami memang berdua belum ada tek sekali gitu loh. Belum ada suatu cara yang memberitahukan dengan baik ke anak yang nomor 2. Cuman ya itu sebetulnya kami sedang membagi tugas gimana ya caranya ya untuk yang si kecil ini. Jadi Kalau partnership itu dihidupi Ya. dengan mendiskusikan untuk menemukan kesepakatan bersama dalam segala sesuatu, entah betul. menyangkut kehidupan ekonomi, pendidikan anak, kehidupan berdua. Ya, Jadi dihidupi dengan cara seperti itu. Ya, dan terus kadang begini juga, kalau pada akhirnya itu jadi karena sudah ngeblend, saya tahu gitu loh, suami saya misalnya tidak pernah menampakkan yang emosi yang meluap-luap, enggak gitu, dia orang yang sangat sabar gitu. Tapi saya tahu Pak, ketika dia sedang memikirkan sesuatu, saya tahu nih, saya langsung lagi ada apa di kerjaan gimana, apa kamu lagi mikirin apa gitu. Demikian juga sebaliknya gitu loh, kalau saya ada apa-apa, saya kan orangnya rame nih, tiba-tiba diem berpikir, dia pasti akan ini nih, akan tahu nih, kamu mikir apa, yuk kita diskusi, kita cari waktu untuk, jadi memang harus tahu Pak, harus tahu harus tahu satu sama lain, supaya kita bisa tahu ya, dia bisa tahu saya bisa tahu dia. Dia Keterbukaan komunikasi yang terbuka, mau mendengarkan, mau belajar mengerti cara berpikirnya yang ia butuhkan. Betul. Ada satu hal yang waktu itu dia sibuk sekali Pak, saya kerepotan dengan anak-anak, dan itu buat saya itu momen yang lucu akhirnya, maksudnya bisa buat cerita udah tua istilahnya ya. Jadi pernah pada sibuk sendiri, memang dia waktu itu rush hour banget, anak-anak sibuk sendiri, saya kerepotan ngurus rumah karena juga saya waktu itu menerima pesanan. Akhirnya saya teriak tuh Pak, saya pernah sebut, halo, iya, ibu marah nggak ada yang tahu ya. Jadi kayak gitu, jadi tapi akhirnya pada ibu marah kenapa bu ini, tapi akhirnya pada ketawa gitu loh. Jadi menurut saya penting gitu untuk kita jangan sampai kadang-kadang anak-anak kan mikirnya wah ibunya udah super deh, ibu bisa gini, ibu bisa gini gitu kan, jangan. Tapi mereka juga berhak, kita harus tahu mereka sedang ngalamin apa, demikian juga sebaliknya mereka juga harus tahu apa yang sedang kita alami, supaya oleh itu mereka bisa menempatkan diri juga dengan tepat. Betul. Respons yang tepat. Jadi prinsip kami di keluarga kami, kalau ada apa-apa, seberat apapun itu Pak, seberat apapun itu pekerjaan, akan kita tinggalkan. Seperti contohnya pernah suatu ketika saya melihat perubahan ke si kakak nih. Kakak kan, 2 anak kami ini deket banget sama kami, deket banget. Memang ada hal-hal yang dia nggak ceritakan ke bapaknya, tapi mereka tahu suatu saat saya pasti cerita ke bapaknya. Ketika saya tanya, kenapa kamu nggak cerita bapak? Enggak, bapak kan bla 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 gitu kan, karena anak saya perempuan ya, kalau seorang ayah itu kan ada figur untuk memprotek gitu kan, belum dah, wah kamu nggak boleh gini dong, gini. Nah, tapi tetap mereka anak-anak tahu bahwa suatu saat saya yang menyampaikan ke ayahnya dengan bahasa yang bisa dimengerti bapaknya, jadi seperti itu. Jadi ya begitu sih Pak, kalau di keluarga kami, dan betul Bu Erna, Pak Adrianus, kami masih betul-betul belajar satu dengan yang lainnya. Ya, belajar semua orang Bu, semua orang. Saya juga belajar, walaupun sedikit pernikahannya lebih panjang dari ibu, saya juga masih belajar. Terima kasih Pak Pendeta Charles dan juga Ibu Tabita yang telah berbagi, memberikan sharing tentang pengalaman-pengalaman bagaimana kerjasama gender dibangun dalam kehidupan pernikahan. Dan sekarang giliran Pendeta Santi. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Kita sedang berbicara tentang topik Gender Partnership in Family Life bersama dengan Dr. Ernest Suryadi. Dan sebagaimana saya katakan tadi, kita akan mendengarkan yang mau dikatakan oleh Pendeta Santi tentang percakapan kita ini. Pendeta Santi, silakan. Iya, Bu Erna, saya mau minta semacam klarifikasi saja. Bahwa gender itu kan konstruksi ya, jadi kan memang itu bisa berubah begitu. Tapi terkesan tadi saya mendengar Bu Erna mengatakan, tapi perannya jangan diubah ya begitu. Seolah-olah apakah ada berubah zaman seberubah apapun begitu, tapi ada semacam pakem peran gender yang nggak boleh diubah begitu. Minta klarifikasi itu aja, Bu Erna. Terima kasih. Oke, Bu Erna silakan. Yang dimaksud perannya jangan diubah, role changing, saya kasih cerita ya. Jadi waktu saya pergi pertama kali keliling Indonesia dalam rangka sosialisasi gender tahun 2000, 20 tahun yang lalu, mereka bilang begini, Bu Erna, memang perempuan mau punya suami 4. Maklum kan mereka kalau di Islam boleh ya sampai istri 4. Ya enggak gitu. Apa yang dimaksud dengan gender equality? Apakah sudah dilakukan? Dia bilang udah. Yang lelaki kita ajarin bordir, yang perempuan ajarin mekanik, suruh betulin truk. Itu changing role. Konsep yang salah bahwa untuk setara itu yang perempuan melakukan pekerjaan lelaki, yang lelaki melakukan pekerjaan perempuan, termasuk suami boleh beristri 4, istri boleh bersuami 4. Itu salah. Jadi yang namanya role expectation dan role performance kita cerita dari Ruben Hill. Jadi di dalam, kalau kita Kristen, laki kepala, suami, istri leher, tangan, kaki, istri helper. Jadi kalau bahasa Inggrisnya istri adalah penolong. Maka dari itu ketika ada seorang anak perempuan bilang, enggak, saya nggak mau masak, saya kan sarjana, saya udah S2, ngapain saya mesti masak gitu. Jadi gimana pertanyaan saya, kalau di dalam keluarga kamu lakinya nggak bisa masak, kamu juga nggak bisa masak, lalu bagaimana? Apa gunanya kamu jadi perempuan? Kamu kan penolong. Nah, kita kembali. Sorry, Brenda. Kenapa pertanyaan itu nggak ditanya kepada gini? Kalau istrimu nggak bisa masak, kamu nggak bisa masak. Jadi apa gunanya kamu laki-laki kalau kamu nggak masak? Karena masak sudah stereotyping menjadi peran perempuan. Ingat sebenarnya itu yang tiga peran perempuan dari zaman baheula, dari zaman tahun 1700-an abad 18. Itu pertama consumption. Dari zaman orang hidup di gua, di batu, ya, berburu, perempuan yang masuk di dalam rumah dia menyediakan makanan walaupun cuma bubur, ya, dan sebagainya. Itu semua consumption perempuan. Kemudian caring, merawat itu semua perempuan. Kemudian reproduction. Sampai ada yang bilang, maaf, kalau anak modern bang, emangnya gue pabrik anak, disuruh punya anak gitu. Jadi perempuan sekarang nggak suka dibilang begitu. Nah, changing role, balik ke pertanyaannya Santi. Jadi kalau di dalam konsep kita,
Ini tergantung masing-masing nih, pilihan ya, karena ada kok yang menikah laki sama laki benar-benar nggak tahu dia udah changing role kali ya. Jadi kamu perempuan, kamu merasa kamu diciptakan untuk apa gitu? Kalau saya merasa saya diciptakan sebagai perempuan dan saya nggak ingin merubah kehendak Allah menjadi laki-laki, tapi saya menerima mandat untuk jadi penolong. Oleh karena itu, walaupun saya dulu nggak masak, kapan masak? Orang saya praktek dari pagi pulang malam bisa tengah malam, kapan masaknya? Tapi saya sudah diajar, dididik, diberikan modal oleh orang tua saya dari umur 8 tahun, saya pernah cerita. Ya, sehingga ilmu itu pelan-pelan keluar. Dan saya menikmati sampai orang bilang, Bu Erna bisa master chef. Oh enggak, saya enggak level di situ. Tapi apa yang saya masak dengan cinta, ternyata semua suka. Sampai anak saya kasih gambar, oh mama the best ya soto Betawi sayur asam. Karena memang pada dasarnya perempuan memang dikaruniakan gifted. Nah, kalau katakanlah tadi, kenapa laki-laki nggak masak? Ada laki-laki yang lebih pinter masak. Suami saya bisa masak rendang Padang lebih jago dari saya. Masak rawon dia lebih pinter dari saya, gitu ya. Jadi, tapi bukan berarti itu menjadi label. Jadi, saya tekankan kembali, role expectation itu tergantung dari diri sendiri ya, masing-masing pada waktu menikah. Sama seperti Betty tadi ataupun Ita, saya minta maaf tadi saya tengah-tengah ada blank spot ya. Jadi bagaimana mereka bisa bercakap-cakap kamu begini itu kesepakatan bersama, itu udah mulai partnership namanya, karena mereka memecahkan situasi. Jadi komentar saya sebagai counselor, sebagai gender expert, gender advisor, they started gender partnership. Jadi menjawab pertanyaan Pak Arianus ya, kenapa gender ada di situ? Karena mereka sadar ada keterbatasan masing-masing. Walaupun di dalam beberapa hal, kasusnya Ita nggak cocok dengan saya. Jadi kalau saya sebagai seorang dokter, dia udah tahu dari masih kuliah saya akan praktek. Jadi kalau ketika diminta kamu harus masak, kamu ngurus anak, lu salah kawin. Nikah aja sama koki, nikah aja sama orang yang memang maunya di rumah. Kalau saya enggak, karena cita-cita saya, pengabdian saya kepada Tuhan yang di atas segala-galanya, di atas suami saya adalah menolong orang melalui pelajaran yang saya timba, ilmu yang saya pelajari. Itu prinsip dalam hidup. Jadi masing-masing balik lagi, Santi. Jadi kalau misalnya Anda pendeta, kemudian menikah lagi dengan pendeta, kan udah ada pendeta satu. Kamu ngurusin anak aja deh. Jadi ngurusin apa sih, masak atau apa, nyapu, ngepel, ya it's up to you, it's your decision. Namun tadi saya kasih ungkapan, ada sarjana, berarti ada karunia. Tuhan telah mengabulkan sampai ke tahap itu. Kenapa harus mundur gitu? Saya nggak bisa membayangkan kalau ternyata misalnya ya, untung aja nggak kejadian, anak-anak saya udah jadi sarjana macam-macam, lalu dia milihnya jadi istrinya semua ibu rumah tangga. Mau buat apa gitu loh. Saya sendiri adalah seorang sarjana, seorang doktor, dan saya mampu. Saya buktikan anak-anak saya semua bisa jadi orang, jadi master, jadi doktor. Bisa, tergantung bagaimana gender partnership, tergantung bagaimana kita manage, namanya family development, family career development system. Nah itu semua ada pelajarannya. Tapi kalau misalnya nggak mau, nggak apa-apa. Saya mau, tadi kan saya cerita, ada dia ngurus anak dulu di luar negeri karena nggak bisa hire pembantu, ya itu terserah. Kan masing-masing hidup adalah pilihan. Saya nggak menyesal dengan pilihan saya bahwa saya harus, ya katakanlah saya double burden ya, tapi karena suami juga pengertian, dan saya tangkap yang ngomong oleh Charles tadi ya, terima kasih Charles, justru itu kena di dalam keluarga saya. Bagaimana bisa suami lebih dekat adalah melalui jalan dipersatukan oleh Tuhan. Jadi melalui jalur religius yang saya dapatkan, bukan dari jalur budaya, karena saya sudah kalah. Ya, namanya di sana keroyokan patriarki, saya cuma sendiri. Jadi di dalam agama, kembali kepada nilai-nilai agama, Kejadian 2 ayat 24,
ya. Kemudian bagaimana Galatia 6 ayat 2, bagaimana Efesus 5 pasal 21 saling merendahkan diri. Itu semua membawa suami kembali kepada porsi yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Maka kita bisa berpartnership begitu. Nah, dibuat saya, Charles, saya terima kasih itu terjadi. Makanya dalam 46 tahun ya, hampir perkawinan kami, itu agama berperan sangat besar dan speednya sangat cepat di 10 tahun terakhir ketika saya memutuskan terjun masuk di program sertifikat teologi. Jadi itu menolong, sangat menolong Pak Arlianus. Oke. Jadi sebenarnya kalau ini supaya menjadi jelas ya bahwa ketika laki-laki dan perempuan atau suami dan istri sejauh mereka punya akses yang sama untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam membangun kehidupan berkeluarganya, punya kekuatan yang sama, artinya bukan karena kekuatan yang diakui sama menempatkan saling bargaining power. Ya, bargaining power. Sejauh itu ada, maka kata kunci membangun partnership adalah kesepakatan. Jadi ada partnership di berbagai bidang. Cocok dengan yang Pak Arlianus katakan. Maka perlu punya tujuan. Saya lihat Ita kan kerja juga terima order. Berarti you have another income, ya kan? Nah, itu maksud saya. Tujuannya adalah mari kita sama-sama secara equal akses kepada pendidikan. Yes. Partisipasi juga di dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah itu, karena itu adalah indikator daripada kesetaraan dan keadilan gender. Terima kasih Bu Erna dan juga terima kasih Pendeta Charles Gultom, Pendeta Santi dan Ibu Tabita serta Ibu Betty atas penjelasan-penjelasan, sharing, ya perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam percakapan ini. Saya percaya ini memperkaya wawasan kita, memperkaya sudut pandang atau paradigma tentang bagaimana memandang gender partnership di dalam kehidupan pernikahan. Juga terima kasih kepada rekan pasutri yang telah bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Bila para sahabat memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan pernikahan atau keluarga, jangan sungkan untuk menelpon para konselor kami. Ada Pasutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Ada Pasutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pasutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234, dan ada Pasutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum berpisah, kita akan berdoa. Saya minta kesediaan Pendeta Santi untuk memimpin dalam doa. Bu Santi, silakan. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk saat ini. Kami bersama-sama boleh mendengar melalui anakmu terkasih Ibu Erna tentang topik gender partnership in family life. Kami juga berterima kasih untuk seluruh anak-anakmu yang saat ini juga bergabung, yang juga turut membagikan pengalaman anak-anakmu dalam kehidupan keluarga bersama dengan pasangan mereka untuk membangun kerjasama, saling menopang, saling mendukung yang sangat baik dalam kehidupan keluarga. Biarlah melalui program ini banyak anak-anak Tuhan yang ketika menonton program ini juga boleh diberkati, juga boleh dikuatkan, juga boleh disegarkan relasi kehidupan suami istri di dalam keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk pelayanan anak-anakmu semua. Kami berdoa juga pelayanan YKB. Biarlah Tuhan pakai agar boleh terus menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Santi dan para sahabat, terima kasih kembali atas keterlibatan Anda dalam acara ini, atas dukungan Anda, dan kita bersama-sama ketemu kembali dalam episode yang akan datang dalam acara Pernikahan Bahagia. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.